Hai guys, balik lagi sama gue Roshan di Signata Design. Sebelumnya gue mau minta maaf karena udah lama nggak bikin konten karena gue harus nyelesain beberapa proyek gue terlebih dahulu. Tapi gue selalu berusaha untuk keep in touch dengan kalian melalui kolom komentar. Nah, mulai saat ini gue akan bikin konten menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan suara gue sendiri karena gue udah beli beberapa peralatan untuk rekaman. Jadi gue berterima kasih buat kalian yang udah ngikutin channel gue hingga saat ini. Oke guys, siapa di antara kita yang gak terpukau dengan kemajuan teknologi saat ini? Hari ini kita akan ngebahas pertanyaan yang mungkin selalu terbesit nih di dalam pikiran kita, yaitu apakah kecerdasan buatan atau AI akan menggantikan peran para pekerja di industri kreatif seperti konten kreator, desainer grafis, arsitek, animator, dan lain sebagainya. Bayangkan aja dengan adanya AI, mungkin aja udah ada beberapa tugas atau pekerjaan yang udah diambil alih oleh mesin pintar ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalain bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari gue di Signata Design ke depannya. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, gue mau ngebahas dulu pengertian dari AI supaya kita satu pemahaman tentang pengertian AI itu guys. Nah, kecerdasan buatan atau AI singkatnya adalah kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Dan ini bisa kita artikan juga bahwa kita ini sebagai manusia ngasih komputer kemampuan buat berpikir, buat belajar dan ngambil keputusan kayak manusia. Bayangkan aja AI sebagai otak elektronik dapat memahami instruksi yang kalian berikan, belajar dari pengalaman, melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak pengenalan suara, pengenalan gambar, seperti ini. Senang sekali bisa mengobrol dengan kamu langsung. Senang sekali juga. Digi Studio Sebagai creator, director, brand and social media manager. Oke, aku ingin mempertanyakan beberapa hal. Atau bahkan bisa ngendaliin mobil secara otomatis. Oke, gue ambil contoh yang sangat sederhana aja, yaitu asisten virtual yang terdapat di dalam handphone kalian guys. I'm fine. Thanks for asking. That's nice of you to say. Who, me? I don't know who you are. Asisten virtual yang ada di ponsel kalian tersebut dapat menjawab hampir berbagai pertanyaan yang kalian berikan. Atau gue bisa ambil contoh lain, itu kayak aplikasi yang bisa ngasih rekomendasi berdasarkan preferensi kalian. Itu juga termasuk dari AI. Dan AI saat ini udah mulai digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, manufaktur, dan juga tidak ketinggalan di dalam industri kreatif. Tunggu. Ini kelihatan judulnya menyeramkan ya, judul chapternya ini kayaknya menyeramkan, tapi nggak seseram itu kok guys. Kalian sering dengar nggak sih kalau ada yang bilang, nanti era AI akan menyulitkan kehidupan kalian, kita akan digantikan oleh mesin. Jujur aja, AI telah memasuki dunia kita itu secara masif guys, terutama di industri kreatif secara khusus. Misalnya aja nih, gue ambil contoh, itu ada aplikasi yang bisa niruin suara manusia atau voice over yang udah biasa gue pakai di video-video sebelumnya. Dan ada juga AI yang bisa menghasilkan artikel, meme, bahkan bikin musik sendiri ada gitu guys. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian merasa terancam oleh kehadiran teknologi canggih ini? Dan coba kalian pikirkan lagi, meskipun AI sudah merajalela saat ini dan bisa jadi pesaing yang tangguh buat kita manusia, tapi kita tetap aja bisa menjaga tempat kita, terutama bagi kita yang bekerja di industri kreatif. Dan meskipun AI telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir,
Tapi masih ada aspek-aspek yang buat AI itu berbeda, terutama di bidang kreativitas yang dimiliki oleh manusia. Jadi, alih-alih kita harus takut kehilangan pekerjaan, sebaliknya nih, kita bisa memanfaatkan AI sebagai asisten kita sehingga kita dapat fokus pada aspek kreatif dan inovatif dari pekerjaan kita. AI masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, AI juga butuh kita manusia. Seperti yang gue bilang sebelumnya di chapter yang kedua, alih-alih kita harus takut kehilangan pekerjaan, sebaliknya kita bisa memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan ini sebagai asisten kita. Kita bisa ngebuat kolaborasi antara manusia dan AI dengan memakai AI sebagai mitra potensial dalam dunia kreatif. Banyak loh content creator, banyak juga desainer yang udah mulai mengintegrasikan AI atau kecerdasan buatan dalam proses kreatif mereka. Mulai dari menganalisis data, otomatisasi tugas-tugas rutin mereka, atau ngebantu nyari inspirasi tambahan. Gue ambil contoh aja nih, misalnya copywriting. Banyak copywriter di luar sana yang udah pakai AI untuk bantu mengotomatisasi banyak aspek copywriting mereka. Misalnya, mereka pakai ChatGPT untuk generasi konten mereka, sehingga dapat mempercepat pekerjaan copywriting. Bayangkan aja kalian ngerjain copywriting yang biasanya 14 jam, kalian bisa mempercepat waktu pekerjaan kalian menjadi 6 jam, menjadi 10 jam misalnya. Atau gue bisa ambil contoh yang lain yang berhubungan dengan para desainer misalnya. Sekarang banyak banget dikembangkan software-software atau website yang berhubungan dengan generative image. Nah, generative image ini banyak digunakan oleh para desainer buat nyari ide untuk desain mereka. Tentunya, para desainer nggak bakal menggunakan ide dari generative image ini secara mentah-mentah, guys. Mereka cuma bakal pakai AI ini buat jadi referensi atau inspirasi dari desain mereka. Jadi gimana guys? Menurut kalian apakah AI akan menggantikan para pekerja kreatif seperti konten kreator atau desainer grafis atau animator atau arsitek dan lain sebagainya lah? Walaupun kita nggak tahu nih masa depan itu akan bergerak ke arah mana ke depannya, tapi buat saat ini AI itu udah membawa perubahan besar bagi industri kreatif. Dan kita sebagai pekerja kreatif nggak bisa menghindar dari pengaruh AI. Jadi bakal lebih bijak kalau kita bisa melakukan kolaborasi antara manusia dan AI, di mana teknologi udah banyak ngebantu kita untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan kinerja kita, sehingga kita dapat menciptakan karya-karya yang lebih baik. Oke guys, sampai di sini dulu video gue. Coba kalian tuliskan ide dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe serta nyalakan bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di Signate Design ke depan. Until next time, stay creative and ciao.